Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu ya. Amin, amin, amin. amin, amin. Piala Dunia U17 segera usai ya Ya, dan seru sekali sebenarnya ya. Tapi ada betul. beberapa hal nih yang menjadi catatan bagi Indonesia nih atas penyelenggaraan ini ya. Ya, Dan FIFA sudah menyampaikannya, sudah dibeberkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa ya di berita betul. beberapa hari yang lalu. Tapi kita bahas dulu deh secara keseluruhannya nih Piala Ya, Dunia U17 seperti apa nih, Bro? ya. Memang ini kan sebuah berkah yang tidak terduga ya. Setelah memang U20 gagal diselenggarakan, ya akibat ya mungkin semua juga sudah tahu ya mengenai batalnya U20 Piala Dunia waktu itu. Nah, kemudian ketidaksiapan dari penyelenggara yang ditunjuk untuk U17 Piala Dunia itu juga akan membuat Indonesia akhirnya ditunjuk untuk menjadi penyelenggara, dan dengan waktu yang begitu singkat ternyata penyelenggaraan itu berhasil dilakukan dengan baik oleh Indonesia dalam hal ini ya, Mhm. sebagai penyelenggara. Nah, bahkan FIFA sendiri juga sebetulnya tidak terlalu mengharapkan bahwa Piala Dunia ini berlangsung sesuai dengan apa yang mereka harapkan gitu ya. Hmm. Karena mengingat kesiapan Indonesia juga waktunya begitu pendek. Tapi evaluasi yang dilakukan oleh FIFA terhadap katakanlah jalannya pertandingan dari sejak pembukaan kemudian sampai fase terakhir, sudah 51 pertandingan yang dilakukan dan tinggal menyisakan satu pertandingan final nanti. Hmm. FIFA sangat happy ya dengan penyelenggaraan ya. Apalagi terlihat bahwa kesiapan Indonesia bukan hanya infrastruktur, tapi bagaimana manajemen penyelenggaraan itu juga menjadi catatan yang sangat bagus buat penyelenggara dalam hal ini ya. Mhm. Tapi itu adalah salah satu evaluasinya ya, evaluasi dari FIFA. Tapi kalau saya juga melihat bahwa penyelenggaraan kali ini pun ketika Indonesia ditunjuk menjadi penyelenggara dan juga membawa berkah Indonesia tampil, ternyata timnas kita juga dalam tanda kutip tidak malu-maluin gitu loh bro. Ya, ya benar. Dengan Setuju. dari tiga pertandingan di fase grup, Indonesia bisa seri dua kali, dan memang di pertandingan terakhir kita tidak bisa katakanlah menahan Maroko dalam hal ini. Mhm. Sehingga dengan demikian Indonesia bukan lagi yang kita takutkan hanya sebagai penggembira atau lumbung gol buat tim-timnas lainnya gitu loh. Dan ini bisa sebuah catatan yang sebuah ini pencapaian yang menurut saya bagus ya. Mhm. Nah, tapi memang kalau kita perbandingkan kualitas pertandingan kan yang dari hari ke hari dari mulai fase grup, mungkin ketika di fase grup kita tidak melihat sebuah pertandingan yang enak dilihat, Mhm. pertandingan yang begitu intens, yang begitu begitu memperlihatkan kualitas. Tapi seiring makin berjalannya tahapan-tahapan proses seleksi katakanlah dari sejak fase awal sampai memasuki perempat final, itu pertandingan sudah menjurus ke pertandingan yang sangat memukau lah bro, Iya, ya gitu benar. bro. Ya yang saya melihat Hmm, final semifinal itu wah gila mainnya luar biasa. Anak-anak umur 17 aja belum ya, tapi mainnya udah iya, kayak wah gila deh. Itu keren. betul. Betul. Saya juga melihat ya apa bahwa intensitas pertandingan, bahkan ketika saya juga menyaksikan pertandingan antara Brazil melawan Argentina ini kan mereka kan punya rivalitas yang sangat bersejarah lah ya antara Brazil dengan Argentina. Kemudian rivalitas itu juga terbawa di pertandingan U17. Itu pertandingan yang menjadi sangat menarik gitu loh. Hmm. Bagaimana organisasi permainan dari Brazil bahwa juga Argentina itu memperlihatkan kematangannya, kematangan permainan walaupun usia mereka masih usia muda gitu loh, usia Mhm. 15, 16, 17 gitu loh. Tapi itulah buah dari sebuah pembinaan gitu loh. Nah, kalau kita bandingkan dengan bagaimana permainan Indonesia di fase-fase grup, ya saya pikir ya memang jomplang sekali. Ini Hmm. harus kita akui ya bahwa Indonesia Hmm. belum masuk ke dalam fase tersebut Mhm. apabila disandingkan dengan bagaimana Argentina, Brazil, Prancis, Mali itu juga memperlihatkan permainan yang begitu bagus, Jerman, kemudian Spanyol. Jadi apa yang doktrin sepak bola yang menjadi pakem sepak bola masing-masing negara itu tergambar dengan jelas
di kelompok usia yang masih muda gitu loh. Seperti Hmm. contoh Spanyol. Kita tahu Spanyol kan permainannya adalah tiki taka. Itu kalau Hmm. kita lihat permainan di tingkat senior. Hmm. Tapi ketika kita melihat anak-anak U17 juga bermain, doktrin sepak bola itu terbawa. Hmm. Jadi artinya mereka tuh sudah punya apa ya, semacam pakem, punya standar bahwa sepak bola Spanyol ya seperti ini gitu Hmm. loh. Nah, seperti juga Jerman. Jerman kan sangat mengandalkan atletis ya. Bagaimana pemain-pemainnya begitu mobile, begitu kuat secara fisik. Itu juga tergambar dari permainannya Spanyol gitu. Korea, Jepang, Jepang yang juga begitu ngotot. Itu juga masing-masing negara akhirnya memperlihatkan budaya sepak bola mereka, doktrin sepak bola mereka. Jadi standar sepak bola mereka itu juga terlihat dengan jelas. Nah, Hmm. saya harapkan bahwa Indonesia ke depannya juga punya doktrin sepak bola yang dalam hal ini baku ya, yang standar. Hmm. Jadi Hmm. ketika kita menyaksikan timnas kita Hmm. dari segala level itu kita sudah bisa tahu, wah ini adalah gaya permainan Indonesia, katakanlah seperti itu ya. Hmm. Dan tentu ini adalah sebuah pencarian yang prosesnya akan lebih panjang nantinya gitu, Bro. Hmm. Lah bukannya Indonesia sudah punya standar, bro, yang disebut dengan setelan pabrik itu kan standar. Ya nggak gitu. Kan dulu pernah ya diupayakan untuk mencari atau menemukan jati diri sepak bola nasional. Vilanesia kalau nggak salah ya waktu Hmm. itu ya. Itu kan juga sebagai bagian dari upaya untuk menemukan itu, menemukan identitas sepak bola nasional. Saya nggak tahu apakah Vilanesia ini akan terus berlanjut ataukah ini dianggap masih dalam proses pencarian ya, masih Hmm. dalam proses untuk pembentukan. Saya juga nggak tahu. Mudah-mudahan dari PSSI, kemudian dari mungkin juga para penggiat sepak bola itu bisa merumuskan apa yang terbaik untuk timnas kita, gitu loh, Hmm. bro. Ya, kalau begitu artinya setelan pabrik tidak bisa dianggap sebagai standar bakunya sepak bola Indonesia, walaupun kenyataannya gitu ya. eh, Eh, Kalau Indonesia bermain ya setelan pabriknya selalu keluar ya dan kan itu tidak bisa bersaing. sebuah ironi untuk menyatakan bahwa itu setelan pabrik ya ketika pemain Indonesia loyo, tidak bisa bermain selama 90 menit. Kemudian ketika passing-passing sering salah, gitu kan. Terus Ketika bawa pemain sendiri. Indonesia belum apa-apa udah ketakutan dan selalu membawa sendiri gitu loh. Itu adalah setelan pabrik yang dimaksud oleh kita semua sebetulnya ya. Tapi bukan itu sebetulnya. Walaupun belakangan setelan pabrik ini akhirnya menjadi sebuah idiom-idiom yang sering didengarkan atau didengungkan oleh netizen. Ya. Ketika pemain timnas kita ternyata tidak bisa keluar dari gaya permainan yang dulu-dulu gitu loh. Hmm. Walaupun memang sudah diupayakan oleh mungkin juga dalam hal ini yang paling terlihat jelas upaya untuk merubah itu mindset seperti itu adalah STY ya. Nah, Hmm. mudah-mudahan ya bahwa walaupun STY saat ini juga dalam posisi yang tidak nyaman ketika dia di kualifikasi Piala Dunia juga catatannya juga boleh dibilang buruk lah dalam hal ini. Hmm. Hmm. Kedepannya ketika dia juga mungkin akan mempersiapkan Indonesia menuju Piala Asia di Qatar dengan akan melakukan TC di Turki, dia juga akan bisa berubah gitu loh. Hmm. Atau bisa melakukan evaluasi yang terbaik untuk timnas kita Ya. gitu. Ya. Nah, itu kan sisi lain ya, kita Mm-mm. membandingkan antara timnas Indonesia dengan timnas-timnas negara lain yang apalagi kalau kita bandingkan dengan semifinalis, wah itu jauh banget itunya kualitasnya. Betul, Tapi betul, secara betul. keseluruhan pelaksanaan Hmm. kita ini kayaknya dipuji juga nih oleh para peserta Ya, dari negara-negara lain. ya. Gini, kalau Indonesia memang kalau ditunjuk menjadi tuan rumah, biasanya Indonesia akan berhasil. Kita ingat di 2018 ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, itu bisa dicatat dalam sejarah bahwa itu adalah Asian Games terbaik dan termegah yang pernah ada gitu loh. Dan Hmm. standar yang dicanangkan, yang dibikin oleh Indonesia itu standar yang sudah sangat tinggi. Hmm. Makanya sangat kesulitan ketika kemudian Asian Games ini diselenggarakan di negara-negara lain
karena standarnya yang ditancapkan oleh Indonesia begitu tinggi. Kemudian kita ingat juga FIBA, Federasi Bola Basket Dunia, Ya, itu juga kan di tahun 2023 juga kan penyelenggaraan Piala Dunianya di Indonesia, dan iya, itu iya. juga berhasil, gitu loh. Nah, bercatatan-catatan seperti itu, bagaimana kemudian Mandalika juga berhasil, dan boleh dibilang ketika Indonesia menjadi menjadi penyelenggara event, hampir dikatakan 90% akan berhasil, gitu loh. Hmm. Nah, ini kan sebuah catatan yang menarik sampai akhirnya FIFA juga sepertinya dalam tanda kutip Indonesia adalah anak emasnya FIFA di regional Asia Tenggara. Iya. FIFA sampai menyempatkan atau ya menyempatkan untuk membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Itu salah satu bukti ya, Ya. gitu loh. Cuma sayangnya ini kita juga harus jujur ya, bahwa ada sedikit penyelenggaraan yang tidak mulus ya. Mhm. Ketika Jakarta International Stadium itu jadi stadion penyelenggaraan, ada insiden stadionnya banjir, itu satu ya. Stadion banjir itu bukan cuma terjadi di dalam lapangan, gitu loh. Hmm. Tapi juga di Ketika luar. penonton-penonton juga akan pulang, ternyata mereka dihadang oleh banjir yang sampai hampir selutut gitu. Dan ini kan agak sedikit ini ya, agak sedikit mencoreng sebetulnya. Mhm. Tapi ini juga kan akhirnya membuka mata bahwa ternyata Stadion Jakarta International Stadium itu harus dievaluasi lagi nih, gitu loh. Hmm. Hmm. Gitu. Kalau kita bandingkan bagaimana apa penyelenggaraan di Solo, Hmm. penyelenggaraan di Bandung, di Surabaya itu kan bagus-bagus sekali ya, apa Hmm. rumputnya bagus gitu loh. Hmm. Dan sayang sekali ya bahwa stadion yang begitu megah ternyata masih punya persoalan gitu loh, masih punya PR yang harus diselesaikan Ya, gitu ya. bro. Saya lihat di televisi itu ya, kalau lihat di Manahan itu ya, waduh, gila ya, rumputnya keren banget. Betul, betul. Bung Tomo juga oke bro. Iya, kok bisa ya ternyata Indonesia punya apa lapangan sepak bola sebagus ini. Iya, iya, Jadi jadi kalau kita simpulkan sampai penyelenggaraan ini ya, bahwa ternyata untuk fasilitas sepak bolanya sendiri ya, kan ya, ini juga tidak hanya apa namanya lapangan untuk bertanding, tetapi juga kan ada betul. lapangan-lapangan lain untuk berlatih. Dan itu Ya, ternyata dinyatakan bagus juga gitu ya oleh ya, para peserta ya. Artinya dari sisi fasilitas sebenarnya Indonesia nggak kalah lah dibandingkan dengan yang lain ya. Cuman sekarang betul. tinggal yang mainnya aja nih, yang mainnya sama pola mainnya kan. Betul. Saya juga ingin ngomong seperti itu sebetulnya, Bro. Hmm. Artinya ketika Indonesia juga bisa menyelenggarakan dengan baik event yang tidak sembarangan, Piala Dunia judulnya, bagaimana apa infrastruktur, lapangan, kemudian akomodasi lain, hotel, tempat latihan. Pokoknya yang berhubungan dengan manajemen pelaksanaan itu Indonesia dapat catatan A dari FIFA ya dalam Hmm. hal ini. Cuma memang harusnya ini kan juga sebagai pendorong, memotivasi ya, Mhm. bahwa pemerintah dalam hal ini juga mungkin bergandeng dengan PSSI itu sudah siap nih untuk bisa menjadi penyelenggara katakanlah. Hmm. Tinggal bagaimana pelaku-pelaku sepak bolanya sendiri yang harus bisa memberikan feedback gitu loh. Hmm. Hmm. Pelaku-pelaku sepak bola ya dari mulai ke pelatihan, perwasitan, Hmm. kemudian Ya. pemain, Mhm. ini juga harus siap dan Ya. harus didorong bahwa ini loh, pemerintah PSSI sudah menyiapkan. Sekarang tentu, sorry, pemerintah sudah menyiapkan. Tinggal PSSI bagaimana? Bisa nggak PSSI mendorong untuk menciptakan atau melahirkan pemain-pemain sepak bola nasional yang berkualitas? Itu PR banget itu ya. PR Kemarin, banget, bro. ya kalau lihat semifinalis nih ya, yang empat tim teratas ini ya, main Mm-mm. sama timnas Indonesia ya, nggak usah yang U17 deh, yang U20 atau mungkin yang senior gitu. Nggak yakin bisa menang, bro. Sorry ya. Iya, saya juga kaget juga ya. Salah satu pertandingan yang menurut saya pertandingan terbaik itu adalah Hmm. ketika Argentina melawan Brazil ya. Itu Hmm. bagus sekali.
karena ya itu rivalitas yang bersejarah di antara kedua negara itu kan juga punya Mhm, jadi bumbu ya. Dan mhm, kedua negara ini sekarang ini adalah menjadi poros sepak bola dunia. mhm. Di segala level mereka juga harus siap untuk katakanlah menjadi wakil atau menjadi representasi bagaimana sepak bola di negaranya masing-masing yang dianggap terbaik di dunia. Dan Ya. ketika mereka saling berhadapan, itu mereka benar-benar bagus sekali. Saya juga kaget itu bertanding kayak gitu. Masalahnya mereka ini umurnya belum nyampe 17 kan? 17 Ya, kan tadi di iya. bawah 17 tahun, tapi gila Iya, loh ada mereka main malah itu. pemain yang berusia 14 tahun, Bro. Iya. Nah, Gitu. ini kan mereka datang bukan dari negara yang ibaratnya katakanlah kayak Hmm, Mali itu kan bukan negara yang lebih maju lah daripada Indonesia ya. betul. Boleh dikatakan seperti itu. Tapi kok sepak bolanya bisa kayak gitu ya? Nah, jadi ini. Jadi ada antitesa juga di dunia sepak bola. Dulu Henry Kissinger pernah ngomong Mhm. bahwa kemajuan sepak bola itu sangat berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi suatu negara. Hmm, Itu bekas Menlu Amerika, Henry ya. Kissinger. Ngomong seperti itu. Tapi ketika dihadapkan dengan fakta bagaimana tim-tim Afrika bisa mencuat di sepak bola dunia, teori seperti itu akhirnya menjadi tidak berlaku gitu. Mungkin saja ya, Tuhan itu maha adil ya. Hmm, Ketika dia menciptakan manusia-manusia Afrika, orang-orang Afrika, mereka sudah secara genetik adalah orang-orang yang kuat secara fisik gitu loh. mhm, Jadi mereka mungkin pembinaan secara fisik tidak terlalu menjadi persoalan. mhm, Tinggal bagaimana mereka dirubah mindsetnya adalah mindset sepak bola gitu. mhm, Dan kemudian mereka juga rata-rata pemain-pemain ini itu kan berasal dari negara-negara yang dalam tanda kutip miskin ya. mhm, Dan sepak bola itu adalah jalan keluar dari mhm. kemiskinan Ya, ya, gitu loh. Itu adalah jalan keluar yang paling bisa mereka tempuh ya, begitu. ya. Jadi ketika mereka dihadapkan oleh sebuah semacam kebutuhan, semacam tantangan, tuntutan untuk bisa keluar dari kemiskinan dan mereka punya bakat di sepak bola, itulah yang kemudian mereka ini Hmm, ya, mereka benar-benar serius gitu loh, Bro. ya. Padahal kan kalau misalnya mereka bisa menjadikan sepak bola sebagai jalan keluar ya untuk mengatasi kemiskinan, mestinya Indonesia juga bisa kan ya. Terutama daerah misalkan maaf ya di Papua ini kan sebenarnya mereka main bolanya bagus-bagus loh. Betul, Iya kan harusnya betul, bisa lah mereka ini menjadikan sepak bola sebagai sarana atau apa ya jalan keluar lah kalau kita pakai istilah itu yang sama. betul. Ya saya juga berharap begitu, bukan cuma di Papua sebetulnya, kan banyak Mhm, di daerah Nusa Tenggara Timur, kemudian mhm, di Maluku Utara, di Makassar, di Manado, mhm, Indonesia Timur tuh biasanya diberkati oleh fisik yang kuat, biasanya sih mhm, seperti itu ya. mhm, Nah, mudah-mudahan aja kalau misalkan kemudian pembinaan-pembinaan juga sudah masuk ke dalam pelosok-pelosok ke daerah-daerah itu kemudian dari para talent scouting PSSI kemudian juga apalagi ketika PSSI juga mampu memberikan saluran mhm. berupa liga usia dini itu akan sangat bagus sekali gitu loh Ya, bro. iya Kita benar. harapkan aja bahwa itu akan terus berjalan dan kita juga punya harapan bahwa katakanlah ya ke depannya kita tuh punya TC bukan lagi TC yang cuma ada di Jawa Mhm, tapi TC ini bisa ada di Sumatera, ada mhm, di Jawa, ada di Indonesia Timur, mungkin di Papua atau Maluku Utara, mhm. ada di Makassar, ada di Bali. Jadi masing-masing karena geografis Indonesia kan sangat besar. Ya, Kalau semua ditumpuk di Jakarta, artinya yang tertampung itu sangat sedikit. ya. Tapi bagaimana semua TC-TC hasil pemantauan dari talent scouting itu masing-masing daerah, katakanlah masing-masing regional Indonesia, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur itu punya masing-masing punya TC itu mungkin akan lebih banyak lagi talent-talent yang bisa terjaring gitu loh, bro. Mungkin itu tugasnya Asprof kali ya. Nggak tahu juga Nah, sih betul. siapa ya. Betul. Tapi Tugas mesti PSSI dengan iya, Asprof, betul. iya mestinya ini adalah di daerah-daerah itu misalnya liganya anak-anak ini ya supaya mereka bisa berkembang. Betul. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai ngalir ngidul ya ujung-ujungnya ya tentang Oh iya ya, sepak bola ngalor ya. ngidul. Piala Dunia kita ngomongnya tadi dari Piala Dunia terus akhirnya kemana-mana.
Nah, kalau menurut Sobat sendiri, kira-kira seperti apa sih Indonesia kalau misalkan ingin sepak bolanya semaju seperti yang diperagakan oleh para finalis di Piala Dunia U17? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.